Selamat malam semuanya. Ini aku ada Bani kan akan memberikan pembahasan mengenai soal fisika yang akan ku share ini. Nah, di sini terdapat soal tentang mekanika fluida. Kita garis bawahi jadi salah penting dari maksud ini. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah air yang disebutkan keluar dari atom padat api dengan tekanan udara seperti gampang di sana. Ketinggian air dalam tabung adalah ketinggian air 0,5 liter. Di bawah permukaan diketahui debit air keluar dari permukaan adalah 6 liter per second dan laut penampungan adalah 2 cm per second. A. Tentukan laju keluar air dari penyemprotan. Ini kita akan menggunakan persamaan seperti ini. Oke. Kita akan memahami dulu konsepnya. Debit itu sama dengan volume per waktu. Ini definisi dari debit. Nah, volume sendiri itu kan bisa dikatakan sebagai luas kali dengan jarak lah istilahnya. Katakanlah A sebagai luas, A sebagai jarak kayak. Kan dia memiliki volume apa ya istilahnya. Lebih tepatnya perubahan volume. Perubahan volume per pulang waktu. Nah, berarti kan ini kita misalkan sebuah sebuah volume itu berubah. Tapi kita tahu bahwa si A atau luasnya itu konstan. Jadi misalkan ada sebuah balok lah nih. Balok. Dia itu eh, luas luas bagian bawahnya tuh konstan tapi tingginya dia akan terus bertambah gitu saya kan tingginya akan terus bertambah itu berarti saya tahu bahwa A ini konstan berarti kita nggak akan bisa ngitung dari perubahan A nya kan ya perubahan A nya nggak ada tapi ada perubahan di S nya berarti kan itu menyatakan bahwa perubahan di V itu kurang lebih adalah hasil kali dari A dan perubahan yang ada pada delta S. Oke, sekarang dari sini kita masukin ke persamaannya. I sama dengan delta V, delta V adalah sama dengan A delta S per delta T. Nah, delta S per delta T sama aja kecepatan. Jadi Q sama aja A dikali dengan kecepatan. Oke, kita tahu bahwa debit airnya adalah diketahui. Debit sama dengan 6 liter per second. Atau kita ubah jadi 6 liter itu 6 desimeter pangkat 3. Dan dari desimeter ke meter itu, nah, sama aja 0,0006 meter pangkat 3 per second. Oke. Kita tahu bahwa luas penampangnya adalah 2 cm/2 atau sama aja pangkat 2. Oke. Itu aku hitung kalkulator dulu. 2 dalam meter 2 cm/2 adalah 2 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 4 dua. Nah, di sini kita mau nyari V-nya. Kita tahu bahwa Q sama dengan A kali V. V ini kecepatan maksud volume. Sehingga berarti V sama aja ya Q per A, aljabar biasa. Q dibagi dengan A. Kita tahu bahwa Q-nya adalah 0,006
dibagi dengan 2 kali 10 kuadrat 4. Hasilnya adalah 30 meter per sekon. Oke, lanjut ke yang B. Kita ganti aja. Nah, dengan asumsi V dalam atau laju turunnya permukaan air di bagian dalam dan tabung itu mendekati nol. Apakah perbedaan tekanan V dalam dan V atmosfer sesuai dengan tekanan Gauss? Nah, ini akan kita gunakan persamaan Bernoulli, yang mana adalah mengatakan bahwa eh, ada kekekalan. Sebenarnya pernah dulu sama jarak kekekalan energi, di mana P tekanan di titik A ditambah dengan energi kinetik di titik A sama ditambah energi potensial di titik A itu totalnya akan sama dengan akan kekal dengan karena di titik B dijumlahkan dengan energi kinetik di titik B ditambah dengan potensialnya. Oke, potensial nggak pakai setengahan. Rho G H B. Nah, berarti perbedaan antara atas dan bawah bisa kita misalkan di sini A sebagai atas, di sini bawah. Dan disatukan sebagai PA sehingga PA min PB sama aja. Sama saja dengan setengah rho. Ini aljabar biasa, setengah rho. VA pindah ke kiri, berarti jadi negatif. Ada sama-sama ada setengah rho-nya. Kita faktorin aja jadi sehingga bentuknya jadi VB. Ini bentuknya seperti operator. VB kuadrat dikurangin VA kuadrat. Ditambah dengan rho GHB dikurangin dengan rho GHA. Gimana? Keduanya sama-sama punya rho dan G. Artinya tinggal tulisin aja antara HB yang masih di bagian kanan alias tetap positif dan HA karena pindah ruas jadi negatif. Oh, harusnya P bawah dikurangin P cuman ya kita tinggal negatifin aja. Oke, apakah hasilnya? Oke, setengah rho air kan 1000. Berarti setengah kali 1000 adalah 500. 500 dikali dengan VB. VB itu kita VB itu nol. Seperti tadi udah dijelasin di soal, bahwa di bagian dalam itu aliran air itu mendekati nol. Tapi di bagian atas atau di luar ini, dia itu punya kecepatan yang kayak soal soal nomor ini, soal nomor yang soal bagian A. Di sini 0 kurangin 30 kuadrat tambah lo kali G sama dengan 10.000. 10.000. Dengan perbedaan tingginya tadi tuh ada antara bawah dan atas itu tingginya berapa? 0,5 meter. 0,5. Apakah hasilnya? 500 dikali dengan min 30 kuadrat ditambah dengan 10.000 kali dengan 0,5. Hasilnya adalah minus 40.
empat 445.000 Pascal. Nah, karena diminta adalah sebenarnya ya, selisih bagian dalam dikurangi bagian luar, berarti kan itu sama aja PB, maksudnya PB min PA dong. Jadi ini hasilnya sama dengan min dari ini, berarti adalah positif 445 kilopascal. Oke, dari sini eh, aku cukupkan ada sudah dua sub soal ini. Aku ucapkan terima kasih dan selamat malam. Jumpa kembali.